Kisah dimulai dengan hukuman Sang Hyang Tunggal yang mengubah seorang dewa menjadi anjing sakti bernama si Tumang. Tumang diperintahkan turun ke bumi menjalankan hukuman dan betapa memohon pengampunan agar dapat kembali ke wujudnya menjadi seorang dewa. Tumang yang diturunkan ke bumi ditemukan oleh seorang raja dan menjadi pelayan setia keluarga kerajaan. Di dalam kerajaan tersebut, hidup seorang putri yang amat sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mendapatkan berkat dari para dewa yang membuat kecantikannya tidak akan pernah memudar meski bertambahnya usia. Suatu hari, di saat Dayang Sumbi tengah asyik merajut, tiba-tiba alat yang digunakan untuk merajut terjatuh ke bawah balai-balai. Karena merasa malas, terlontar sebuah ucapan dari Dayang Sumbi tanpa ia pikir terlebih dahulu. Aku berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan alat rajutku yang terjatuh, bila perempuan akan kujadikan saudari dan jika laki-laki akan kujadikan suami. Tanpa disangka, si Tumang datang dan mengambilkan alat rajut milik Dayang Sumbi. Akibat perkataannya itu, Dayang Sumbi harus memegang teguh sumpah dan janjinya, maka ia pun menikah si Tumang. Karena malu, kerajaan mengasingkan Dayang Sumbi ke hutan untuk hidup hanya ditemani si Tumang. Bertahun-tahun di perasingan, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki kuat dan tampan yang sekarang telah tumbuh menjadi remaja. Ia diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang memiliki kegemaran berburu di hutan dengan Tumang yang selalu setia mendampingi. Suatu ketika, Dayang Sumbi tengah mengidamkan makan hati menjangan, maka ia memerintahkan Sang Kuryang ditemani si Tumang untuk berburu ke hutan. Setelah sekian lama Sang Kuryang berburu, tidak tampak hewan buruan seekor pun. Hingga akhirnya, Sang Kuryang melihat seekor rusa yang gemuk melarikan diri. Sang Kuryang menyuruh si Tumang mengejar rusa tersebut, tetapi Tumang menolak. Karena kesal, Sang Kuryang menakut-nakuti Tumang dengan panah. Namun, panah tak sengaja terlepas dan Tumang terbunuh. Bingung dan karena tak mendapat buruan, Sang Kuryang kemudian menyembelih Tumang dan mengambil hatinya. Sang Kuryang membawa pulang hati Tumang dan berbohong kepada Dayang Sumbi bahwa itu adalah hati menjangan. Dayang Sumbi memasak dan memakan hati tersebut. Curiga karena Tumang tak terlihat, ia mendesak Sang Kuryang. Saat tahu Sang Kuryang membunuh Tumang dan memberikan hati sang suami, Dayang Sumbi murka. Beraninya kau membunuh Tumang, ayahmu. Pergi dari sini. Kesakitan dan ketakutan, Sang Kuryang lari meninggalkan rumah dengan luka di kepala akibat pukulan dari Dayang Sumbi. Ia terus berjalan ke arah timur dan pergi berguru kepada banyak petapa sakti. Sehingga beberapa tahun kemudian, tubuhlah ia menjadi pemuda yang kuat, sakti, dan gagah perkasa. Setelah lama berkelana ke timur, Sang Kuryang kembali bertemu Dayang Sumbi, ibunya yang awet muda. Mereka saling jatuh cinta tanpa mengenali. Hingga Dayang Sumbi menyadari bekas luka di kepala sang kesatria yang sama seperti milik anaknya. Menyadari bahwa kesatria itu anaknya, Dayang Sumbi menolak pinangan sang kesatria, tetapi Sang Kuryang tetap memaksa menikahinya. Dayang Sumbi pun bersiasat untuk menentukan syarat pinangan yang tak mungkin bisa dipenuhi oleh Sang Kuryang. Buatkan aku sebuah perahu dan telaga dalam waktu 1 malam, dengan membentungi aliran sungai Citarum. Baiklah, aku menyanggupi syaratmu. Dengan bantuan dari Kuryang, maka dibuatlah perahu dari pohon yang sangat besar. Juga bendungan yang hampir selesai dikerjakan saat waktu menunjukkan lebih dari tengah malam. Namun, Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sang Kuryang tidak terlaksana. Ia juga memukulkan alu ke lesung agar pertanda fajar telah tiba yang membuat ayam jantan berkokok dengan nyaring. Mendengar suara kokokan ayam, para Guryang anak buah Sang Kuryang menjadi ketakutan dan pergi sebelum menyelesaikan tugasnya karena mengira matahari akan segera bersinar. Karena gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun marah, mengamuk dan menendang perahu yang dibuatnya ke arah utara. Dalam sekejap, perahu yang jatuh menelungkup berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Setelah itu, Sang Kuryang masih mengejar Dayang Sumbi hingga ke Gunung Putri. Namun Sang Hyang Tunggal segera menolong dan mengubah Dayang Sumbi menjadi setangkai bunga jaksi.
Sang Kuryang pun tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi dan pada akhirnya ia menghilang ke alam gaib.